adik-adik semuanya. Kak Christine apa kabar? Baik Kak Frisda. Baik juga, luar biasa. Bang Niko, apa kabar ya Bang Niko? Bang Niko juga luar biasa. Adik-adik juga semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya Kak. Betul Kak Frisda. Oke, kakak di sini sama abang senang semuanya, bahagia. Adik-adik bagaimana? Kita nyanyi yang lagu yang senang-senang yuk Kak. Apa tuh Kak? Di sini senang, di sana senang. Oke. Yuk, kita semuanya sudah berdiri ya. Ayo Bang Niko. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sekali lagi ya Sekali Kak. lagi. Biar adik-adik juga senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, pinggul digoyang-goyang, tangan dilambai-lambai, puji Tuhan. Sudah senang Kak? Seneng banget dong Iya. Kak. Tapi masih kurang kita nyanyi satu lagu. bener Kak? Ya, kita goyang lagi ya. Adik-adik masih ingat tokoh Alkitab Bapak Abraham? Ingat pastinya Pasti. Kak. Kita nyanyi lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Bagus, adik-adik sudah duduk semua. Kita akan persiapkan diri kita ya Kak, Ya, memasuki betul. ibadah hari ini. Sebelum kita doa pembuka, kita nyanyi dulu lagu Saya Senang Berdoa ya Kak. Ya. Adik-adik siapkan hati kita, tangannya dilipat, kita nyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa
Dilipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Dari sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang mengasihi kami hingga saat ini, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menyertai kami, dan juga dari sekolah minggu, tetap setia dan tekun untuk mengikuti ibadah setiap minggu melalui live streaming di gereja kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini, Engkau menguasai hati dan pikiran kami dan kami semakin bertumbuh di dalam iman. Engkau menyertai kami Tuhan dalam ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat kita. Kita buka nomor 440. Kita nyanyikan lagu ayat 1 dan 2. Sekarang kita akan membacakan titah ketiga. Kita sama-sama mengucapkan ya Kak Frisda. Oke. Titahnya dan juga gerakannya. Oke, Ya. 1, 2, 3. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Harus dihafalkan ya titah ketiga dan titah lainnya. Iya dong. Kita lanjut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407. Cukup ayat yang pertama saja. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Sekarang kita akan membacakan ayat hafalan untuk bulan Januari. Seharusnya ini sudah hafal ya Kak Frisda. Sudah, karena dari bulan Januari kita selalu sama ya Kak. Iya betul. Sekarang kita sama-sama mengucapkan ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 16 ayat 1. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Mazmur 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Oke, harus dihafalkan ya ayat hafalan untuk bulan Januari dan juga untuk bulan depannya yang baru nanti akan harus dihafalkan. Harus. Ayo adik-adik, kita sebelum mendengarkan khotbah, kita bernyanyi lagu Roti dan Mentega.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita bersikap dalam doa ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik kami, apa kabar pada minggu ini? Sudah hampir 1 tahun kita menghadapi pandemi ini. Namun kita tetap berharap adik-adik semuanya sehat, dan bagi jemaat kita dan orang-orang yang terinfeksi sampai hari ini, kita tetap berdoa dan berharap kepada Tuhan agar mereka cepat disembuhkan. Dan secara khusus kita dalam tahun ini, kita tetap meminta kepada Tuhan agar pandemi ini dapat berakhir dan Tuhan memakai pemerintah untuk menolong kita melalui vaksinasi yang dilakukan di dalam tahun 2021 ini. Adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Silakan dibuka Alkitabnya. Mari kita bersama-sama membaca. Ikuti saya memimpin untuk membaca nats kita. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Dia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, Tuhan ingin melihat gereja bertumbuh dan lebih banyak orang percaya kepada Yesus. Itu keinginan Tuhan semenjak gereja mula-mula. Itu juga keinginan kita sampai saat sekarang ini, agar gereja semakin bertumbuh, semakin bertambah, dan banyak orang percaya kepada Yesus setiap hari, setiap tahun. Dalam nats kita ini, ada seorang yang bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria, dia dipakai Tuhan untuk berkhotbah dengan keberanian. Bahkan ketika dia mengalami bahaya, dia berani untuk memberitakan firman Tuhan. Mengapa Apolos begitu berani? Karena Roh Kudus memberi Apolos kekuatan ketika melewati masa sulit, sehingga dia bisa menghadapi apapun kesulitan yang datang. Jadi bukan karena siapa-siapa, tapi karena Roh Kudus yang memberi Apolos kekuatan. Dan itu juga yang kita lihat di dalam perjalanan penginjilan. Roh Kudus menguatkan orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Hadirin sekalian, kita semua sebenarnya adalah bagian dari misi Allah. Ada di sekolah minggu, sampai ke orang dewasa adalah bagian dari misi Allah, dipakai Tuhan untuk menjangkau dunia agar mereka percaya dengan Injil
dan berita keselamatan. Adik-adik dipakai Tuhan, guru-guru sekolah minggu dipakai Tuhan, para sintua dipakai Tuhan, para pendeta juga dipakai Tuhan, agar Injil semakin diberitakan. Adik-adik sekalian, pernahkah adik-adik berpikir atau membayangkan atau bertanya-tanya sesudah nanti dewasa, kira-kira adik-adik tinggal di mana ya? Apakah pernah adik-adik berpikir nanti sesudah saya berumur 30 tahun, 40 tahun, kira-kira adik-adik semuanya tinggal di mana? Dan apa rencana Tuhan bagi adik-adik semuanya? Mungkin tidak semua dari kita akan tinggal di daerah yang indah, tapi mungkin nanti sebagian ada tinggal di daerah yang kurang menyenangkan. Mungkin ada adik-adik yang harus tinggal di daerah yang subur, ada juga yang harus tinggal di daerah yang gersang. Adik-adik semakin dewasa bekerja, dan mungkin adik-adik akan berumah tangga, tentu akan pindah ke tempat yang lain. Ada tempatnya di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, di Papua, atau mungkin di luar dari Indonesia, yang mungkin adik-adik tidak pernah pikirkan. Tapi Tuhan nanti akan menempatkan dan mengutus adik-adik semuanya, agar menjadi pemberita Injil, kemanapun adik-adik semuanya akan tinggal. Mungkin sebagian ada yang tinggal di Jakarta, tapi mungkin ada banyak juga yang tinggal sampai ke luar negeri, ketika mereka harus sekolah dan bekerja. Di mana adik-adik besok sudah dewasa tinggal, disitulah Tuhan mengutus agar memberitakan Injil. Adik-adik sekalian, Tuhan mungkin kelak akan memanggil adik-adik untuk memberitakan Injil dalam situasi yang asing, atau mungkin situasi yang berbahaya. Mungkin adik-adik akan bekerja, bahkan tinggal di tempat yang tidak nyaman dan banyak ancaman ketika adik-adik memberitakan Injil, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Roh Kudus akan memberi keberanian dan hikmat agar orang-orang percaya kepada Yesus. Kalau kami berdoa, nanti adik-adik semuanya tinggalnya ada di benua Australia, benua Eropa, benua Amerika, karena semua sudah sukses. Tapi dimanapun adik-adik tinggal, di sanalah adik-adik dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan kalaupun tempatnya berbahaya, kita percaya Roh Kudus akan menyertai, memberi keberanian dan hikmat. Nah, karena itu, adik-adik sekalian harus mempersiapkan diri, dengarkan panggilan Tuhan. Dimanapun kita berada sekarang ini, kita dipakai Tuhan. Adik-adik sekarang tinggal di rumah, adik-adik sekarang tinggal di Jakarta, adik-adik mungkin sekarang tinggal dimanapun di Indonesia ini, dan bisa mendengarkan renungan ini. Tapi Tuhan tetap pakai kita saat ini, dimanapun kita berada, untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Nah, karena itu, mari kita berlatih. Adik-adik semuanya saya ajak berlatih untuk memberitakan Injil dengan bersungguh-sungguh. Adik-adik tidak harus semuanya menjadi pendeta, menjadi sintua, atau menjadi pekabar Injil, tapi adik-adik bisa untuk memberitakan Injil dengan tingkah laku dan perbuatan, menunjukkan kepada orang Allah mengasihi setiap manusia. Nah, bagaimana melatihnya? Adik-adik bisa nanti melatih di rumah, di lingkungan, di sekolah. Mungkin sekarang kita masih suasana pandemi, tapi nanti sudah kita bisa melewati ini, adik-adik mungkin akan segera ke sekolah, ada di lingkungan, ada di gereja, atau ada di mana saja. Latihlah diri untuk memberitakan Injil dengan perilaku dan perbuatan kita. Bagaimana kita membagikan Injil dalam setiap situasi. Ketika di sekolah misalnya ada seseorang yang menyakiti adik-adik semuanya, ketika di sekolah ada seseorang yang mungkin sangat membenci adik-adik, bukan karena kejahatan, tapi mungkin karena dia benci, adik-adik harus sabar. Itu bagian dari latihan untuk memberitakan Injil, bahwa kita mengasihi dan mengampuni mereka. Ketika adik-adik mungkin melihat ada teman-teman yang merasa sedih, melihat teman-teman ada yang kekurangan, hibur mereka
dan kuatkan mereka. Disitulah kita memberitakan bahwa Allah mengasihi mereka. Ketika ada orang berkata mungkin kepada adik-adik, ngapain pergi ke gereja, ngapain berdoa, sabar. Dan tetap untuk tekun beribadah kepada Tuhan. Itu latihan. Adik-adik bisa latihan di rumah, melatih kesabaran, melatih kekuatan mental, dan bahkan memperkaya diri kita dengan kesabaran, pengampunan, dan mendoakan setiap orang. Kita sabar dan sabar, karena Yesus penuh dengan kesabaran. Kita memberitakan Injil, membagikan Injil dalam setiap situasi. Bahkan ketika situasi sulit pun, kita tetap dengan sabar untuk memberitakannya. Karena apa? Roh Kudus menguatkan kita. Roh Kudus menguatkan kita. Ketika orang Kristen ditindas, ketika orang Kristen disakiti, bukan karena kejahatannya, Tuhan akan menolong kita. Karena itu dilatihlah setiap hari, jangan begitu emosi, jangan gampang untuk terpancing untuk membalas kejahatan, tapi kita harus tetap tenang dan sabar. Selamat berlatih ya, tapi itu harus terus-menerus dipraktekkan dalam kehidupan kita, di rumah, di sekolah, atau dimanapun kita berada. Nah, karena itu yang terakhir, saya mau mencoba kita dulu untuk mereview nats kita pada minggu ini. Silakan dibuka di dalam ayat 24 sampai 26. Tentang Apolos. Tuhan pernah memakai seseorang yang bernama Apolos. Di ayat 24 sampai 26. Tapi kita mau mengenal dulu siapa Apolos ini. Di ayat 24 sampai 26. Coba dibaca. Di mana Apolos lahir di dalam nats kita ini? Ya, Apolos itu lahir di Alexandria. Apalagi yang kita ketahui tentang Apolos ini di ayat 24 sampai 26. Di ayat 24 dikatakan Apolos seorang yang fasih berbicara. Dia lancar sekali berbicara dan itu perlu dilatih. Adik-adik juga harus fasih berbicara kelak untuk memberitakan Injil. Apolos seorang yang lahir di Alexandria, fasih berbicara. Apalagi kita temukan di ayat 24 sampai 26. Apolos sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Adik-adik juga harus mahir dalam soal-soal kitab suci. Baca Alkitab, renungkan, berdoa, agar adik-adik mahir. Itu Apolos yang diutus oleh Tuhan. Apalagi kita lihat di ayat 24-26 tentang Apolos. Apolos menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia menerima pengajaran dalam firman Tuhan, bukan dari luar. Apalagi yang kita ketahui dari Apolos. Lahir di Alexandria, fasih berbicara, mahir soal kitab suci, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Apolos bersemangat berbicara. Bersemangat ia berbicara. Dia tidak pernah memberitakan Injil dengan lesu atau dengan lemah, tapi dia terus bersemangat. Itu Apolos yang diutus oleh Tuhan. Jadi adik-adik juga harus belajar dan harus bersemangat terus. Apalagi untuk memberitakan firman Tuhan. Apalagi kita ketemukan di ayat 24 sampai 26. Apolos mengajar dengan ketakutan. Oh bukan. Apolos mengajar dengan keberanian. Dia berani. Dia memberitakan kasih Tuhan. Dia memberitakan pengampunan. Itulah Apolos yang diutus oleh Tuhan. Apolos lahir Alexandria, fasih berbicara, mahir soal kitab suci, menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dia orang yang bersemangat dan ia mengajar dengan berani. Nah, adik-adik, kita sekarang diutus oleh Tuhan memberitakan Injil dimanapun kita berada. Nanti juga adik-adik akan diutus oleh Tuhan, adik-adik panjang umur dan akan bekerja, mungkin juga tinggal di tempat yang berbeda. Karena itu harus latih sekarang ini, agar adik-adik fasih berbicara, mahir soal kitab suci, semangat berbicara, dan mengajar dengan berani, agar semakin banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan gereja Tuhan semakin bertumbuh di tengah-tengah dunia. Latihlah dirimu, belajarlah untuk memberitakan Injil dengan sikap dan tingkah laku. Tetap bersemangat dan miliki keberanian. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang maha baik.
yang tetap menyertai kami. Dan bahkan Tuhan Engkau memakai kami untuk memberitakan kabar sukacita, Injil keselamatan bagi orang lain. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa Engkau pakai Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu kepada dunia ini. Biar Tuhan Engkau menguatkan kami, menolong kami, dimanapun kami berada, di rumah, di sekolah, di pasar, tempat kami bekerja, untuk tetap memberitakan Injil dengan tingkah laku kami yang penuh dengan kesabaran, kelemah lembutan, dan pengampunan. Tolong kami Tuhan untuk tetap berlatih dalam diri kami dimanapun kami berada. Agar kami kelak, agar adik kami semuanya kelak Tuhan ketika mereka sudah dewasa, mereka menjadi orang yang fasih berbicara, mereka orang yang bersemangat, bahkan mereka orang yang berani untuk memberitakan Injil dimanapun mereka berada. Berkati kami Tuhan, secara khusus di tengah-tengah pandemi ini, Engkau menjaga kami dan meluputkan kami dari pandemi ini. Dan biar Tuhan kami bisa melihat kesembuhan dari bumi dan manusia dari pandemi ini. Hanya karena pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami, saudara-saudara kami yang saat ini terpapar oleh pandemi ini. Engkau memberkati, menguatkan mereka agar mereka boleh sembuh segera dan mereka berkumpul bersama-sama dengan kami. Dan juga saudara-saudara kami yang sakit, terbaring di rumah sakit atau di rumah, Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pengumuman. Kak Christine, Oke. pengumuman yang pertama Kak Christine apa? Yang pertama pengumumannya, di sini kakak-kakak guru dan guru sekolah minggu yang lain ingin menghimbau adik-adik untuk tetap selalu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tuh semua yang ada di sekitarnya kalau kotor dibersihkan. Lalu selalu menjaga kesehatan. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan juga jangan lupa selalu minum air putih yang banyak. Dan tetap di rumah ya. Kalau misalkan kalian harus sekali keluar rumah, tetap memakai masker. Dan juga sediakan hand sanitizer atau apapun yang bisa membunuh kuman yang ada di luar. Lalu kami semua guru sekolah minggu mengucapkan untuk adik-adik, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami yang sedang sakit, kami mengucapkan cepat sembuh untuk kalian. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian dimanapun kalian berada. Kak Frisda? Dan dari Kakak Frisda mengingatkan tetap 4 RB. Adik-adik selama di rumah tetap rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan jangan lupa selalu rajin bernyanyi. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun adik-adik sekolah minggu HKBP Cijantung. Yeay! Kami mau mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik kita akan mengumpulkan persembahan, kita persiapkan persembahannya, minta sama mama papanya. Oke, kalau sudah kita pegang di kedua tangan, tidak usah dilipat-lipat, tidak usah dikucek-kucek ya Kak. Iya betul. Oke, kalau sudah ada kita angkat tangan kita sama-sama, kita akan persembahkan persembahan kita sambil mengucapkan, akan ku persembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita persembahan sambil diiringi lagu dari buku ND nomor 550 ayat 1 dan 2. Tangaku namet-met. Tangaku namet-met hulehon matu debata dari nangi nalojai sayur paku namai tangaki dihomai
Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini dengan doa penutup dan doa berkat dari pendeta. Mari kita menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tepuk Yesus. Yes, sus, Yesus, yes. Yes, ibadah kita sudah selesai ya Kak. Benar Kak Frisda. Iya. Nah di sini Kak Kristin Kak Frisda dan Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.